akan lihat firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca firman Tuhan ini berbalas-balasan sampai tiba di ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayatnya yang pertama sampai 6 dengan tema khotbah, jalani saja prosesnya. Sekali lagi, jalani saja prosesnya. Kita ikuti proses Tuhan. Yeremia 18 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saudara duduk saja. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tangan dia di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji Tuhan, topik khotbah pada sore hari ini dalam ibadah pertengahan minggu, kita ikuti saja proses Tuhan. Saudaraku, Alkitab memberikan satu contoh dan gambaran tentang seorang tukang periuk. Segala sesuatu saya dan saudara dapatkan hari-hari ini, semua tidak datang dengan begitu saja. Apa yang saudara dapatkan, itu tentu dia tidak didapatkan dengan begitu saja, diterima dengan begitu mudah. Semua tentu harus melewati proses. Katakanlah rumah, katakanlah motor, hal-hal materi yang melengket pada diri saya dan saudara. Katakanlah apapun itu, tidak mudah. Semua didapatkan dengan ada proses Tuhan. Nah, saya dan saudara kita lihat bahwa segala sesuatu tentu membutuhkan proses. Katakanlah speaker ini, katakanlah keyboard ini. Bertahun-tahun kita bergumul untuk barang-barang ini. Peralatan-peralatan dalam pelayan ini dapatkan tentu tidak mudah. Tidak dia datang dengan tiba-tiba kita buka pintu gereja langsung tiba-tiba ada di situ. Lalu kita berkata, ya astaga, siapa yang mengantarkan? Malaikatkah? Itu semua kita gumuli. Segala sesuatu saya dan saudara dapatkan, semua tentu melewati proses. Rumah di mana saya dan saudara bisa bernaung dan tinggal. Ada berapa banyak saya melihat jemaat yang dulunya tinggal di kos-kosan bertahun-tahun, tentu tidak mudah, sehingga sampai hari ini bisa punya rumah, termasuk bapak dan ibu gembala. Selain rumah ada juga hal-hal yang lain, yang itu semua didapatkannya melalui proses, apalagi hal yang rohani. Jadi hal yang jasmani saja itu butuh proses. Saudara yang sudah kerja-kerja nih, saudara yang sudah dijawab Tuhan doanya, sudah mendapatkan pekerjaan di satu tempat, itu tentu tidak mudah. Semua ada prosesnya. Bukankah bertahun-tahun saudara merindukan hal itu? Jadi saya dan saudara, apapun yang saya dan saudara hadapi dan alami hari-hari, semua ada proses Tuhan. Nah, karena itu saya dan saudara kita ikuti saja proses Tuhan. Kita jalani saja prosesnya. Istilah selalu berkata ikuti saja prosesnya. Kita selalu melihat orang-orang selalu katakan itu di media sosial. Paling tidak ada 3 cara bagaimana Tuhan memproses saya dan saudara supaya kita menjadi umat yang benar-benar setia, umat yang benar-benar mengasihi Dia. Yang pertama kita melihat dalam ada 1 kisah, ada 2 kisah.
Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24 dan di dalam kitab Rut pasal 1. Ada terjadi kelaparan di tanah Bethlehem. Yang satu juga terjadi kelaparan di Sarfat, satu tempat yang bernama Sarfat, wilayah Sidon. Dua tempat ini terjadi kelaparan. Firman Allah menceritakan hanya bedanya perempuan janda bersama anaknya ini dengan keluarga Elimelek. Itu bedanya adalah keluarga Elimelek waktu terjadi kelaparan di Bethlehem mereka keluar, mereka tinggalkan Bethlehem. Itu bedanya di situ. Sedangkan janda di Sarfat tetap bertahan, mau mati ke jadi apa tetap dia setia, tetap dia ada di Sarfat. Jadi apa jadi Tuhan utus dia. Berbeda dengan keluarga Elimelek, Naomi dan dua anaknya Mahlon dan Kilion. Apa yang terjadi? Pergi ke tanah Moab. Seharusnya kalau mereka bertahan, itu proses Tuhan. Kalau mereka setia, mereka bertahan, pasti Tuhan akan buka jalan. Kalau tangan Allah yang memproses mereka, tangan Allah yang memproses kita, tangan Tuhan sendiri pasti akan yang membela kita. Karena dia kan yang membentuknya. Cerita seperti tukang periuk, dia sendiri yang membentuk itu periuk itu. Masakan dia kalau retak sedikit dia tidak akan memperbaikinya? Apa yang terjadi waktu mereka merantau dan tinggalkan Bethlehem pergi ke tanah Moab? Suami mati, kepala keluarga mati, Elimelek juga kedua anaknya. Sayang sekali, keluar dari Bethlehem lengkap, kembali tinggal seorang diri. Syukur ada menantunya yang ikut, Rut. Kan sayang sekali. Bedanya dengan perempuan yang ada di Sarfat, dia bertahan. Sama-sama lapar, saudara. Karenanya waktu Elia datang untuk dia bertanya, adakah lauk pauk padamu? Tolong bikinkan aku makanan dulu, roti. Sampai janda di Sarfat ini berkata, tinggal sedikit tepung yang ada pada genggamanku dan sedikit minyak. Selesai aku dan anakku makan ini, kami mati. Bayangkan, ada bahasa kematian yang keluar. Tapi okelah, karena kau hamba Tuhan yang memintanya, aku akan mendahulukan engkau. Apa yang terjadi? Tuhan pelihara mereka. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti mengutamakan kita. Ada saat-saat di mana kita kekurangan, Tuhan tantang kasih buat gereja. Kami sudah melihat banyak seperti itu yang kami lakukan. Sesama hamba Tuhan, kami belajar berbagi dan belajar memberi. Dan puji Tuhannya kami tidak pernah berkekurangan. Jadi bedanya dengan perempuan Sarfat di Sarfat, dia tetap setia. Dia tetap tinggal di Sarfat. Tidak seperti keluarga Elimelek yang tinggalkan Bethlehem. Pokoknya dia bilang mau mati ke mau apa jadi apa. Pokoknya saya dengan anakku selesai makan ini hamba Tuhan, kami mati. Bayangkan, dia langsung bilang kami akan mati. Tapi dia berkata, sudah dah, bikinkan dahulu padaku, utamakan aku. Dia mengerjakan. Apa yang terjadi? Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara dia dan anaknya. Dan ini sangat luar biasa bagi saya dan saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita melihat bahwa kita jalani saja proses Tuhan. Proses Tuhan itu tentu baik bagi saya dan saudara. Yang pertama, kita lihat di situ, Allah kadang memproses kita melalui situasi yang sulit. Seperti kejadian yang terjadi pada janda di Sarfat dan pada keluarga Elimelek. Itu kan situasi kelaparan, itu bicara masa-masa sukar. Kelaparan itu bicara tentang masa-masa sulit. Bertahankah saudara ketika ada di tengah-tengah kesulitan? Bertahankah saudara ada di dalam masa-masa pergumulan, di dalam masa-masa lembah air mata? Saudara bertahan atau saudara berkata, sudah dah Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita, aku akan akhiri hubungan kita. Kita putus sampai di sini. Sepertinya jika aku menyiksa di dalam kesucianku, aku tidak dapat apa-apa. Justru aku malah mati. Seperti Elia berkata ketika dia berada di dalam gua dikejar perempuan yang bernama Isabel. Dia mau mati. Dia bilang, Tuhan sudahlah, biar saya mati saja.
Ini doa putus asa. Pernahkah saya dan saudara berdoa tapi dibarengi dengan putus asa? Doa yang putus asa, putus harapan. Tapi kita percaya Tuhan baik. Tuhan pasti akan memberkati saya dan saudara. Kita terus doa. Kita tingkatkan doa, kita tingkatkan ibadah kita. Kita hidup makin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat. Kita harus dibentengi. Tetap setia, tetap doa. Jangan kecewa, jangan putus asa. Satu kali ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Pak, kau setiap hari doa, doa, doa." Aku perhatikan. Apa yang Bapak dapatkan dari doa? Buktinya kita susah juga. Bapak setia berdoa, buktinya kita kekurangan juga. Tapi ayahnya berkata, di dalam doa aku bukan dapatkan sesuatu, tapi aku kehilangan banyak sesuatu. Apakah itu, Pak? Yang hilang dari Papa adalah emosi, rakus, ketamakan, kesombongan. Itu yang hilang dari Papa. Kita berdoa akan makin banyak hilang dari kita. Apakah itu emosi, kecemburuan, apalagi ketersinggungan, suka tersinggung. Itu semua akan hilang. Jadi saya dan saudara, yang pertama cara Tuhan memproses kita adalah melalui situasi yang sulit. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 firman Allah berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun." Anggaplah pencobaan itu, haleluya, sebagai sesuatu yang bagus untuk menguji, mendidik saya dan saudara. Jadi yang pertama, melalui situasi yang sulit. Saudara hari ini mungkin ada dalam masa-masa yang kritis, masa-masa yang sulit, haleluya. Kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan ekonomi, kebutuhan dapur habis. Terjadi kelaparan seperti di Bethlehem dan di Sarfat, wilayah Sidon. Kita pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Mungkin sakit penyakit. Jadi yang pertama, saya dan saudara melalui masa-masa yang sukar. Yang kedua, Tuhan memproses hidup kita selain melalui masa-masa yang sukar. Yang kedua adalah melalui teguran dan ganjaran. Allah membentuk saya dan saudara. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Yang kedua melalui teguran atau ganjaran. Ibrani 12 ayat 6 berkata, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Kalau Tuhan tegur kita, Tuhan mengganjar kita, wah puji Tuhan, pertanda Dia sayang kepada saya dan saudara. Dia layaknya Bapa yang telah pegang rotan di ujung jalan dan berteriak, katakan, "Hei nak, masuk, masuk, masuk." Dulu ingat Bapak Gembala kecil-kecil mandi di pantai sana. Maka mama dengan pegang rotan, dia berteriak di tepi pantai sana, haleluya, dan berkata, "Naik, naik, naik, naik." Weh, kalau sudah lihat pegang rotan, itu pokoknya lari. Pertanda orang tua kita sayang. Kenapa orang tua bisa menegur saudara? Dia sayang kita. Amsal berkata, selagi ada kesempatan, mari anak-anak kita tegur. Malah kalau boleh kita berikan ganjaran untuk mereka. Di ujung cemeti ada didikan. Tapi jangan menginginkan kematiannya. Ada orang kan pukul anak sampai dia bilang, kalau boleh mati sudah kau. Ini yang tidak boleh. Ini yang berdosa di hadapan Tuhan. Kadang karena terbawa emosi itu, banyak orang kita lihat ada kejadian di beberapa tempat anak yang dipukul sampai biru semua wajah. Itu kalau dilaporkan di bagian mereka yang menangani persoalan anak,
itu bisa kena hukum. Tapi saya dan saudara kita lihat, saya dan saudara siapa Bapak kita? Bapak kita adalah Tuhan. Jadi saya dan saudara yang kedua melalui teguran atau ganjaran Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah anak. Berbeda kalau bukan anak. Wah, tidak pusing kau mau jadi apa kek? Anak orang lain saja kadang kita bilang jangan, apalagi anak sendiri. Anak yang benar-benar adalah anak kita. Kita adalah anak Tuhan. Tidak mungkin Bapa menginginkan celaka kita. Tidak mungkin Bapa yang baik itu mendambakan celaka saya dan saudara. Dia Bapa yang baik. Adakah Bapa yang baik itu jika anaknya meminta roti dia memberikan batu? Jika anaknya meminta ikan, haleluya, dia memberikannya ular? Tidak mungkin. Bapa yang baik itu tidak bisa begitu. Dia Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Jadi kalau hari ini Tuhan menghajarmu, Tuhan memukulmu, puji Tuhan, pertanda dia masih sayang kepada kita. Banyak kali kita mendidik anak seperti itu. Jangan keluar rumah, taruh handphone, satu hari ini jangan kau pegang handphone, belajar. Anak ngame, apalagi Elias, aduh, taruh handphone. Tetapi itu untuk mendidik. Saya dan saudara tentu untuk hal yang baik, tujuannya adalah untuk mereka. Kadang kita selesai pukul mereka, anak-anak sudah duduk di dalam kamar, sudah menangis. Kadang kita orang tua masuk juga lihat, rasa sayang toh, itulah orang tua. Tuhan begitu. Itulah Bapa. Dia Bapa kita yang baik. Dia tidak mungkin menginginkan celaka kita. Jadi kalau hari ini saudara dalam pergumulan, Tuhan tidak tega sebetulnya melihat. Cuma Tuhan mau kita berubah. Berbeda dengan kalau Tuhan bilang, ya kau mau jadi apa ya Tuhan tidak pusing. Tidak perlu seperti kita berkata, kau mau jadi apa jadi. Itu bahaya. Itu celaka yang menantinya di ujung sana. Jadi yang kedua, Allah memproses kita lewat teguran. Dia menegur saya dan saudara. Tegurannya baik untuk saya dan saudara bisa berubah. Wahyu pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, Wahyu 3 ayat 19, ia kutegur dan kuhajar. Bapa yang baik itu dia menegur. Berbeda kalau orang tua sudah tidak tegur, itu bahaya. Berarti dia sudah tidak pusing lagi dengan saya, dengan saudara punya kehidupan. Dengan kita punya kehidupan, dia tidak pusing lagi. Tapi selagi orang tua memberikan nasihat, menegur, haleluya, saya dan saudara itu pertanda baik. Jadi Bapa kita juga sama. Terkadang dia menghajar kita. Terkadang dia menyesal saya dan saudara. Supaya apa? Kita bertobat. Kita kembali kepada jalan yang benar. Tuhan bilang sudah salah langkah nak, kembali. Kasih Allah luar biasa bagi kita. Sore hari ini dia datang sebagai Bapa. Saya percaya kehadirannya sore hari ini dia datang sebagai Bapa. Karena itu dia menguatkan kita. Kita sebagai anak-anak sore hari ini datang beribadah, kita merasa tidak mampu, kita lemah, kita tidak sanggup lagi. Banyak pikiran, banyak begini, banyak begini. Kita mungkin melihat hari-hari yang sukar. Tetapi percaya bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara ajaib. Yang terakhir, cara Tuhan memproses kita. Selain dengan ganjaran, saya dan saudara, selain dengan melalui kesulitan, kesukaran hidup, yang terakhir Tuhan bisa memproses kita lewat kegagalan. Yeremia pasal 18 ayat 4 berkata, yang terakhir cara Allah mendidik dan memproses kita bisa lewat kegagalan. Yeremia 18 ayat 4, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tangan liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Tukang periuk itu kadang bisa gagal bikin bencana.
Kita lihat ada aksesoris yang ada tempat pot bunga itu kan dibikin dari tanah liat. Itu tukang periuk punya perbuatan. Si tukang tanah liat. Kalau sekarang sudah sulit ditemukan. Kalau di zaman dulu Bapak Gembala di kampung-kampung biasa nenek, orang-orang tua dulu yang mengerjakan itu. Nah, kita lihat kegagalan. Terkadang tukang periuk menemukan kegagalan. Apa yang dia buat itu kadang retak. Dan dia retak itu, firman Allah berkata dia merusaknya dan merombakkannya kembali. Dia tidak ambil tanah liat yang lain, lalu dia tempel, dia tutupi retaknya itu. Itu kualitasnya nggak baik. Dia banting lagi, dia olah bentuk lagi dari awal. Bayangkan sudah mau selesai, lalu dapat retak, dia banting lagi. Allah mau saya dan saudara punya kekristenan adalah kekristenan berkualitas tinggi. Jadi kalau retak sedikit, bongkar lagi, bikin baru lagi, bikin yang lebih terbaik lagi. Kegagalan, pernahkah saudara gagal? Amin, kita semua pernah gagal. Kalau kita pernah gagal, itu pertanda bahwa saya dan saudara kita harus cari Tuhan. Di saat saya dan saudara gagal, kita duduk merenung, Tuhan, kok bisa gagal ya? Bukankah ini saya sudah rencanakan begini. Kenapa bisa gagal dan meleset? Firman Allah berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, kepikiranku bukanlah kepikiranmu. Haleluya. Jalanku bukanlah jalan. Hanya rencana Allah yang tidak gagal dalam hidup kita. Rencana kita mah bisa gagal. Rencana apapun yang saudara rencanakan, bisa itu dia gagal. Disitulah kesempatan Tuhan membentuk kita. Kita harus ingat Tuhan. Kenapa bisa gagal? Mungkin saya tidak andalkan Tuhan ke apa? Mungkin saya tidak percaya Tuhan, makanya ini bisa gagal. Jadi kita belajar mengandalkan Tuhan. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Demikianlah kata orang-orang. Dia bisa memberikan pelajaran bagimu dan bagimu. Kegagalan bisa membuat saya dan saudara makin maju, makin hidup lebih taat lagi melayani Tuhan. Jadi lewat kegagalan, kita semua pernah gagal. Petrus pernah gagal. Dia menyangkal Yesus, tetapi dia berubah. Dia belajar dari apa yang pernah terjadi. Selain dia menyangkal Yesus, dia juga pernah gagal menangkap ikan sepanjang malam-malam. Firman Allah berkata mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus menghampiri dia dan berkata, Petrus, tolakkan perahumu sedikit jauh ke dalam, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Maka lihatlah apa yang terjadi. Mereka menangkap ikan luar biasa, sampai perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Jadi kegagalan kalau kita serahkan sama Tuhan, kegagalan itu akan menjadi satu keberhasilan. Asal saya dan saudara datang sama Tuhan, kita serahkan Tuhan. Ini yang menjadi planning saya di tahun 2025 ini. Planning saya, rencana saya ini, rencana saya ini, rencana saya ini, semua kita bawa di dalam doa. Jangan saudara main hantam jalan saja. Saya bisa, sama bisa saya jalan saja. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Saya dan saudara bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jadi ada rencana-rencana yang saudara sedang rencanakan di tahun ini, mari kita bawa di dalam doa. Tetap percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk di dalam doa. Haleluya. Tuhan memberkati.